Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tiba-tiba mendengar teriakan di belakangnya, Dewa Setan Ular Andromalius tanpa sadar menoleh ke belakang. Tampilan ini tampak acuh tak acuh, tetapi menyebabkan dia pucat ketakutan pada saat berikutnya. Karena penyembunyian pilar Dewa Iblis, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampakan lampu hijau itu. Dalam pemikirannya, dia secara alami menghubungkannya dengan boas hutan, setelah semua energi spiritual yang dipancarkan oleh mereka juga berwarna ini. Pada saat dia sedang berperang dengan Raja Boa Hutan, ditambah dengan fakta bahwa energi spiritual di sekitarnya berada di bawah kendali Raja Boa Hutan, ini akan mempengaruhi rencananya secara besar-besaran. Keempat Medusa akhirnya tidak tahan lagi, dan membuka mata mereka. Rambut ular mereka dipelintir dalam cahaya, dan aura tajam itu sudah keluar dari mereka. Baik itu iblis atau manusia, dalam keadaan seperti itu, siapapun akan memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan bagaimanapun juga mereka dapat merasakan lokasi musuh, tetapi pada saat mereka membuka mata, orang-orang yang muncul di hadapan mereka adalah kerabat mereka sendiri. Adapun sosok hijau yang indah dari mana keterampilan mempesona itu berasal, itu beberapa meter dari pandangan mereka, menyebabkan dia keluar dari bidang pandang mereka. Mereka berempat langsung ketakutan, karena Medusa akhirnya saling memukul. Setelah membatu, tubuh mereka tenggelam ke dalam rawa-rawa. Lampu hijau itu bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk dikubur. Segera menendang keempat Medusa yang membatu, dia mengirim mereka terbang menuju pohon anggur yang jauh. Dengan kilatan hijau, mereka menghilang dari balik pilar Dewa Iblis. Ark, Andromalius berteriak dengan marah. Di antara ular iblis, kerabatnya yang paling berharga adalah Medusa. Karena kemampuan membatu mereka, mereproduksi mereka sangat sulit. Dan dengan tingkat kekuatan mereka, mereka membentuk lengan kiri dan kanan Dewa Ular Iblis. Medusa dewasa di antara seluruh ras mereka hanya memiliki hitungan 6, di antaranya 2 yang terakhir menjaga wilayah, sementara 4 lainnya dibawa oleh Andromalius. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa keempat Medusa ini benar-benar akan mati dalam keadaan suram seperti itu. Dalam kemarahannya, itu secara alami melawan Raja Boa Hutan yang menjadi sasaran semua kemarahannya. Permusuhan ini hanya bisa disapu bersih dengan darah musuh. Kali ini, Raja Boa Hutan akhirnya disalahkan secara tidak adil, dan bahkan dia tidak dapat mengatasi situasi ini. Itu karena dia jelas merasakan bahwa cahaya hijau itu berasal dari elemen angin, jadi bukan dari anak buahnya. Namun, karena orang lain membantunya, ini membuat satu alasan lagi dia tidak bisa membiarkan dirinya dilakukan oleh Andromalius. Selain itu, dengan menghilangnya ancaman dari 4 Medusa, tekanan padanya berkurang dengan selisih yang besar. Waktu moderasi ini memungkinkan dia untuk memulihkan banyak energi spiritualnya, dan sekarang adalah waktunya untuk meletus, dalam pertempuran sampai mati melawan Andromalius. 4 Medusa membatu sudah ditransfer ke melodi abadi Long Hao Shen ini. Jika dia tidak mengambil kesempatan yang baik seperti yang sebelumnya, Long Hao Shen tidak akan jujur pada dirinya sendiri. Para suster Medusa tentu memiliki persepsi yang baik, yang terlihat dari kemampuan mereka untuk merasakan sekeliling mereka bahkan dengan mata tertutup. Jika mereka tidak memiliki persepsi yang cukup baik, bagaimana mereka bisa membidik musuh tanpa penglihatan mereka? Untuk alasan ini, Long Hao Shen terus tujuannya terkunci di Medusa tetapi tidak mengurus ini sendiri. Dalam rencana awalnya, dia ingin Wang Yuan membuangnya, karena teleportasi instan dari kompor spiritual gerbang tata ruang tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling cocok untuk membunuh Medusa. Namun, Long Hao Shen masih khawatir dengan fakta bahwa Wang Yuan hanya pada langkah ke-6 budidaya. Meskipun dia juga menguasai teknik bela diri antik, menghadapi keempat Medusa sendirian tetap berisiko. Saat Long Hao Shen sedang mempertimbangkan siapa yang harus menemani Wang Yuan, Raja Boa Hutan menciptakan peluang besar untuknya. Pengawal suci ke-10 kemudian muncul kembali di medan perang, melakukan tarian angin tanpa menahan apapun. Keempat Medusa kemudian terjebak dalam perangkap mereka sendiri, akhirnya dibuang dengan sinar petrifikasi mereka sendiri. Setelah berhasil menyingkirkan 4 Medusa dengan lancar, Long Hao Shen tidak diragukan lagi menghela nafas dengan sangat lega.
Mereka tidak seperti Raja Boa Hutan, yang bisa menyelesaikan masalah sinar membatu dengan lapisan kulitnya. Sambil menyelesaikan beberapa masalah di kemudian hari, ini juga membuat Raja Boa Hutan merasa tidak nyaman. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik besar ini jelas mencapai tempo yang lebih besar, yang membebaskan Long Hao Shen dari lebih banyak kekhawatiran. Sekali lagi melangkah kembali ke dalam kabut tebal, dia menggumamkan kalimat kepada pengawal suci ke-10 sebelum kembali untuk memusnahkan elit ular iblis. Tetapi untuk menghindari ketahuan oleh Andromalius, Long Hao Shen masih menunjukkan banyak pengendalian diri, menahan diri pada atribut cahayanya secara maksimal, dan hanya mengandalkan niat pedang untuk membunuh musuh. Indranya yang kuat memungkinkan dia untuk melihat dalam kabut seolah-olah itu bukan apa-apa, dan yang terjadi selanjutnya adalah tangisan ular iblis yang berurutan. Pada saat yang sama, dia dengan sengaja menghindari Boas hutan, dan kedua belah pihak yang awalnya bukan sekutu akhirnya cocok dengan baik dalam serangan itu. Tentu saja, Long Hao Shen tidak akan membiarkan elit ular iblis yang ada di tangannya tertelan di rawa-rawa. Ini adalah ular iblis setidaknya pada langkah kelima, dan mayat serta pil internal mereka diambil dengan harga yang mahal. Memiliki obat bro pasti akan menghargai ini. Meskipun demikian, ular iblis ini adalah elit di antara klan mereka. Setelah beberapa saat panik karena disergap, beberapa ular iblis yang bertindak sebagai pemimpin mereka berulang kali mendesis keras, untuk membimbing mereka dengan suara, dan memanggil ular iblis lainnya untuk berkumpul kembali. Dengan cara ini, bahkan tanpa garis pandang yang jelas, lusinan Boas hutan yang terluka tidak akan lagi menjadi ancaman besar bagi mereka. Long Hao Shen juga akhirnya hanya mampu berburu dan membunuh beberapa ular iblis di luar, dan tidak berani mendekati sembarangan. Memiliki banyak pembangkit tenaga ular iblis yang menyerangnya dalam kelompok akan sangat mengerikan. Dan dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak kekuatan bertarungnya yang penting, karena ada pertempuran yang menunggunya nanti. Setan ular setan Dewa Andromalius sekarang tidak dapat mengurus klannya sendiri. Seperti dia, tidak ada yang lebih penting daripada membunuh Raja Boa Hutan saat ini. Ini akan memungkinkan dia untuk meningkatkan kultivasinya, memiliki peluang bagus untuk maju ke langkah ke-9. Di matanya, Raja Boa Hutan adalah tonik terbaik. Raja Boa Hutan tidak akan membiarkan dirinya selesai dengan mudah. Tubuh besarnya meledak dengan cahaya seperti batu giok, dan meskipun serangan Andromalius terus menimbulkan bekas luka di tubuhnya, vitalitasnya yang besar adalah dukungan terbaiknya. Tak henti-hentinya berbalik, dia berusaha untuk memutar tubuh Andromalius, sambil membuka mulutnya yang lebar untuk menggigitnya berulang kali, memaksanya untuk melanjutkan dengan sangat hati-hati. Sebenarnya, Raja Boa Hutan seharusnya tidak dirugikan seperti itu saat menghadapi Andromalius, bahkan dengan keberadaan pilar Dewa Iblis. Meskipun Boas Hutan tidak memiliki kemampuan yang sangat kuat, mereka masih memiliki vitalitas yang sangat besar jauh di atas binatang ajaib lain dengan peringkat yang sama. Bahkan jika tubuh seseorang dipotong-potong, itu belum tentu terluka parah karenanya. Hanya saja, karena pil internalnya membombardir pilar Dewa Iblis sebelumnya, Raja Boa Hutan menderita kerugian yang sangat besar, melukai intinya, yang menyebabkan situasi yang tidak menguntungkan baginya. Andromalius ditutupi dengan kilau merah gelap. Meskipun sosoknya setelah transformasi Dewa Iblis menjadi besar, itu tetap lincah, dan dengan itu, tombak ular ganda di tangannya terus naik dan turun, tidak memberi Raja Boa Hutan kesempatan untuk merusaknya, sambil meninggalkan bekas luka di tubuhnya tanpa berhenti sebentar. Apakah Anda tidak kuat dalam vitalitas? Kalau begitu biarkan aku menghabiskan vitalitasmu sampai habis. Pada saat yang sama, Andromalius masih memiliki ketakutan yang besar terhadap pil internal Raja Boa Hutan, itulah sebabnya dia tidak berani menggunakan seluruh kekuatannya sekaligus. Kelicikan Raja Boa Hutan adalah sesuatu yang memberinya masalah tidak sekali atau dua kali. Darah hijau tua terus mengalir keluar dari konfrontasi antara dua pembangkit tenaga listrik besar ini. Raja Boa Hutan terlihat sangat lemah, dan dengan bantuan dari pilar Dewa Iblis, energi spiritual kegelapan Andromalius sepertinya tidak akan pernah habis. Di atas tombak ularnya, pancaran merah gelap sepanjang 10 meter disemprotkan. Dia bahkan tidak menggunakan skill untuk menyerang dari jarak jauh, berulang kali melompat, dan menyerang.
Yang dia gunakan hanyalah cara paling langsung dan biadab untuk melukai Raja Boa Hutan yang besar. Akhirnya, tubuh Raja Boa Hutan menjadi tidak tahan, dan tiba-tiba melolong marah, dia sekali lagi menyemburkan cahaya hijau tua. Andromalius tetap sangat tegang sampai sekarang, hanya menunggu ini. Dengan kilatan cahaya hitam kemerahan, tubuhnya menghilang tanpa dasar, muncul di belakang pilar Dewa Iblisnya. Tidak ada keraguan bahwa dia sedang menunggu ini. Pada saat pil internal Raja Boa Hutan sekali lagi menghancurkan pilar Dewa Iblis, kemenangannya akan menjadi pasti. Namun, sama seperti Andromalius yang terus bersekongkol melawan Raja Boa Hutan, Raja Boa Hutan juga bersekongkol melawannya. Cahaya hijau tua itu hanya maju sejauh 1 meter, sebelum diserap kembali, tanpa menembak secara nyata. Kemudian, Raja Boa Hutan yang besar langsung tenggelam ke rawa-rawa. Rawa-rawa, ini adalah wilayah sebenarnya dari Raja Boa Hutan. Alasan mengapa Raja Boa Hutan tidak melakukan ini sebelumnya bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak berani. Dengan seberapa besar tubuhnya, bahkan jika kekuatannya lebih besar, memasuki rawa-rawa membutuhkan waktu, dan rentang waktu yang singkat itu cukup bagi Andromalius untuk menimbulkan luka serius padanya. Jadi kali ini, Andromalius ternyata yang tertipu. Mengandalkan kemampuan kembali instan untuk berteleportasi di samping pilar Dewa Iblisnya untuk menghindari serangan itu, dia memberi Raja Boa Hutan waktu yang cukup untuk melarikan diri ke rawa-rawa. Dan lebih jauh lagi, kemampuan teleportasi pilar Dewa Iblis tidak bisa digunakan sesuai keinginan. Setelah setiap penggunaan, seseorang harus menunggu lama sebelum menggunakannya lagi. Teleportasi ini sendiri bukanlah kemampuan milik Andromalius, jadi hanya bisa digunakan dalam jarak tertentu. Jika tidak, jika para Dewa Iblis dapat berteleportasi dari penyergapan apapun, umat manusia akan dikacaukan sejak lama. Kali ini, hidung Andromalius berubah miring, dan responnya masih terlambat. Raja Boa Hutan sudah kembali ke rawa-rawa, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melampiaskannya ke rawa-rawa yang berair ini, menyerangnya dengan kekuatan penuh dengan harapan dapat melukai Raja Boa Hutan secara tidak langsung. Dalam cairan, Raja Boa Hutan seperti ikan di dalam air, dan jejak kehadirannya menghilang seketika. Kedua pembangkit tenaga listrik ini bertarung dan merencanakan satu sama lain, dan dengan siasat yang diandalkan kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa tidak ada dari mereka yang berhasil sepenuhnya menekan yang lain. Andromalius juga sangat cerdik. Melihat lawannya menghilang, ekornya yang kasar langsung terlempar ke depan pilar Dewa Iblis, mendorong dirinya untuk memanjat di atasnya, meninggalkan area rawa-rawa. Hanya dengan mengandalkan pilar Dewa Iblis, kekuatannya ditampilkan pada puncak tertingginya sementara Raja Boa Hutan sangat melemah. Dengan musuh yang hilang dari pandangan, dia memilih pilihan yang paling dapat diandalkan, benar-benar membuktikan dirinya sebagai salah satu dari 72 Dewa Iblis. Raja Boa Hutan tidak menunjukkan inisiatif menyerang sekali lagi, menunggu kesempatan. Saat mereka bertarung sepuasnya sebelum terlihat mereda. Fluktuasi energi spiritual yang kuat beredar di udara, dan keduanya tahu lawan mereka sedang mengawasi mereka, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Pada tingkat kekuatan mereka, jika seseorang terluka parah, membalikkan situasi akan sangat sulit. Raja Boa Hutan telah mengancam hidupnya sebelumnya, dan jika bukan karena bagaimana dia menipu Andromalius, dia sangat mungkin telah ditekan sampai mati. Otak Andromalius beroperasi dengan cepat, dan inderanya menyebar. Mengarahkan tombak ularnya ke tanah, dia tidak berani bersantai. Namun, dia dengan cepat menemukan peluang. Sekarang setelah tubuh Raja Boa Hutan menghilang di rawa-rawa, gua yang dia blokir sebelumnya muncul dalam pandangannya. Dari sudut pandang manusia, gua ini bisa dianggap sangat besar, tetapi bagi Raja Boa Hutan atau Dewa Iblis mengubah Andromalius, itu tidak terlalu luas. Diameternya kira-kira 30 meter, seluruh gua dikelilingi oleh tanaman merambat, menyebar dari rawa-rawa. Samar-samar, orang bisa melihat cahaya redup bersinar di dalam gua. Tanpa ragu, hidup lebih berharga daripada harta apapun, dan setelah diancam dengan fatal, Raja Boa Hutan harus melepaskan pertahanan gua ini. Senyum dingin muncul di wajah Andromalius, jadi kamu ingin bersembunyi. Oke,
Tapi saya tidak percaya Anda akan meninggalkan gua itu. Harta karun di dalam gua ini awalnya adalah tujuan pertama Andromalius. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh Raja Boa Hutan atau mencari harta karun ini, hasil akhirnya bagus. Setidaknya ini tidak akan berubah menjadi perjalanan yang sia-sia. Setelah mengunci targetnya, Andromalius bergerak tanpa terburu-buru. Melampirkan dirinya ke pilar Dewa Iblisnya, dia terus bernapas. Pilar itu mulai memancarkan beberapa sinar hitam cemerlang, yang diserap ke dalam perutnya. Ini terus meningkatkan perawakannya yang mengesankan, dan memulihkan energi spiritual yang telah dia konsumsi sebelumnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Tidak peduli apa yang orang katakan, Dewa Iblis yang berdiri di dekat pilar Dewa Iblis ini masih merupakan peringkat terakhir dari semuanya, tetapi dengan dukungannya, dia masih berhasil, di luar dugaan, untuk menekan langkah Raja Boa Hutan dari ke-10. Tubuh besar mulai meringkuk dan di punggungnya, sepasang sayap hitam besar terbuka, memancarkan warna merah tua. Semacam urat nadi berdenyut berwarna merah tua terlihat jelas pada dirinya, saat napas Andromalius terus berlanjut. Melihat bahwa dia hampir kembali ke kondisi puncaknya, Andromalius akhirnya bergerak. Tubuh keritingnya tiba-tiba terlontar, menembak seperti sambaran petir merah tua di dalam gua. Dari pilar Dewa Iblisnya ke gua, jaraknya mendekati 2 atau 300 meter, tetapi mengingat kekuatan dan kecepatannya, dan dengan bantuan sayap di punggungnya, dia mencapainya hampir seketika. Menyerang untuk memancing musuh keluar. Ini adalah plotnya. Raja Boa Hutan tidak punya pilihan selain menyerah pada plot terbuka ini, kecuali dia menerima untuk melepaskan harta karun di dalam gua ini. Tapi sangat jelas, Raja Boa Hutan tidak mau melepaskannya. Sesaat sebelum Andromalius mencapai gua, cahaya hijau yang intens meletus dari rawa-rawa, bercampur dengan cairan untuk membentuk warna hitam kehijauan. Ini adalah energi spiritual yang terakumulasi, yang secara tak terduga menunjukkan bentuk padat. Demi benda di gua itu, Raja Boa Hutan melakukan yang terbaik, karena benda di dalam gua itu terlalu penting di matanya. Karena Andromalius berani bertindak, dia jelas sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Proyektil hitam kehijauan itu justru merupakan pil internal Raja Boa Hutan, yang ditembakkan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat dimuntahkan, kepala Raja Boa Hutan juga keluar dari rawa-rawa. Adegan aneh mengikuti. Anehnya, Andromalius mengabaikan pil itu, dan mengacungkan kedua tombaknya, menusuk Raja Boa Hutan. Tidak peduli betapa liciknya Raja Boa Hutan ini, dia tidak menyangka Andromalius berani menemuinya dengan begitu sembrono. Rencana awalnya adalah untuk menakut-nakuti Andromalius dan mendorongnya untuk melarikan diri. Pil internal dari binatang ajaib langkah ke-10, apakah itu sesuatu yang begitu mudah untuk ditanggung? Selain pilar Dewa Iblis yang tak tergoyahkan, jika ini mendarat di Andromalius, itu akan berakibat fatal baginya. Namun, semua ini terjadi terlalu cepat, dan bahkan jika Raja Boa Hutan ingin mengubah serangannya, itu sudah tidak mungkin pada saat ini. Ledakan. Ark. Ledakan parah terjadi pada saat yang sama ketika raungan marah terdengar. Sumbernya adalah serangan dari pil internal Boa Hutan. Pil internal yang kuat itu menghancurkan dada Dewa Setan Ular Iblis Andromalius, menghasilkan ledakan hebat yang merobek seluruh dadanya hingga hancur, dan menghasilkan lubang berdiameter lebih dari 2 meter di sekitar lukanya. Tapi Raja Boa Hutan tidak lebih baik. Saat Andromalius mempertaruhkan segalanya sekaligus, tombak ularnya mengenai matanya dengan pukulan yang menusuk, hingga menembus kepalanya. Darah hijau tua mengalir bersama dengan cairan merah ke segala arah. Bau amis terkonsentrasi segera menyebar kemana-mana. Sebuah kehancuran bersama. Tidak. Dalam skema kontes, pemenang terakhir tetap adalah Andromalius. Setelah dadanya ditusuk, Andromalius jatuh ke rawa-rawa, tetapi tubuhnya yang besar dengan cepat berubah menjadi bintik cahaya merah kehitaman yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arah pilar Dewa Iblis. Andromalius yang awalnya setinggi 5 meter, sekarang muncul di sisi lain Raja Boa Hutan. Dan dua tombak panjang yang menembus kepala Boa Hutan secara bertahap menyusut ukurannya. Demon God Incarnation adalah kemampuan kuat yang dibawa oleh pilar Dewa Iblis. Dan adegan ini jelas terlihat oleh Long Hao Shen, yang kembali ke tepi medan perang mereka.
Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas di tempat kejadian. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia tidak akan bisa membayangkan bahwa Andromalius sebenarnya memiliki kemampuan cadangan yang begitu kuat. Menggunakan dirinya sebagai umpan, dan meluncurkan pukulan fatal pada saat musuh pasti akan mendapat umpan. Rencana Andromalius berjalan seperti yang diharapkan, dan Raja Boa Hutan akhirnya mati. Namun, Andromalius juga tidak terlalu baik. Darah merah gelap terus mengalir keluar dari rongganya, dan penampilannya yang semula seram menjadi semakin menakutkan. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa mengantisipasi kesimpulannya menjadi seperti ini. Meskipun demikian, pertempuran belum berakhir, dan Raja Boa Hutan dengan luka fatal di kepala berbalik dengan marah, segera berangkat ke arah hamparan rawa yang luas. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan segera meledak dengan kecepatan yang menakjubkan, seperti ratusan meriam magis yang ditembakkan sekaligus. Long Hao Shen tidak berani tinggal di sana, dan dengan cepat membawa pengawal suci ke-10 dari sana. Perjuangan terakhir dari binatang ajaib dari langkah ke-10 sangat menakutkan. Andromalius mengepakkan sayapnya, terbang ke udara. Dia tiba-tiba mencoba menyembunyikan kehadirannya sendiri, ditutupi selimut hitam, dan tidak membiarkan darahnya jatuh. Sebenarnya, menggunakan inkarnasi Dewa Iblis datang dengan cerukan yang parah ke Andromalius. Jika kemampuan ini digunakan, transformasi Dewa Iblis akan disegel untuk waktu yang singkat, dan dia akan terluka sampai ke intinya. Itu tidak sesederhana Long Hao Shen melihatnya, seperti kompor spiritual, dengan kekuatan yang lebih besar datang reaksi yang lebih parah. Jika dia punya pilihan, Andromalius lebih suka tidak menggunakan kartu truf ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia pergi ke jalan yang aman, itu akan menakuti Raja Boa Hutan yang terluka parah, yang akan melepaskan harta karun di dalamnya. Tapi dia tidak mau melepaskan tonik hebat yang bisa digunakan oleh Raja Boa Hutan. Untuk alasan ini, dia bahkan tidak ingin memberikan kesempatan kepada Raja Boa Hutan untuk pergi dan hanya bisa menggunakan dirinya sebagai umpan untuk itu, demi memberikan pukulan fatal. Perjuangan panik Raja Boa Hutan berlangsung selama lebih dari 1/4 jam, tetapi pukulan Andromalius yang disiapkan ini terlalu kuat. Untuk binatang ajaib manapun, otaknya tertusuk dan dihancurkan oleh energi spiritual kegelapan tidak akan memberikan kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan cedera parah ini, kekuatan vital besar dari Raja Boa Hutan menyelinap keluar tanpa pilihan. Andromalius sebenarnya tidak sedikit pun khawatir lagi. Kali ini, kerusakannya hanya bencana. 4 Medusa akhirnya terbunuh, meskipun, hadiahnya juga besar. Ketika memikirkan kemajuannya ke langkah ke-9, memberinya setidaknya tempat di 48 Dewa Iblis teratas, hatinya mulai terbakar. Selain itu, dia masih tidak tahu harta apa yang dipertahankan Raja Boa Hutan. Agar Raja Boa Hutan begitu terikat padanya, itu seharusnya tidak biasa. Memikirkan hal itu, tubuh Andromalius mulai mengejang karena kegembiraan. Akhirnya, perjuangan Raja Boa Hutan melemah, dan bahkan pil internalnya jatuh ke rawa-rawa, bukannya ditelan kembali. Kekuatan vitalnya yang besar sudah hampir tidak ada. Andromalius mengendurkan napasnya, rasa ingin tahu yang tak tertahankan memenuhi dirinya. Melihat pil internal tanpa aura dari Boa Hutan, dia tidak dapat mengendalikan ekstasi yang memenuhi dirinya. Sayap di punggungnya menghilang, dan diam-diam mendekati rawa-rawa. Andromalius masih dipenuhi dengan keyakinan besar mengenai pukulan terakhirnya. Dan dia juga memiliki keyakinan penuh pada persepsinya, karena merasakan bahwa pil internal memang tidak memiliki aura milik Raja Boa Hutan. Binatang ajaib dari langkah ke-10 yang bahkan melepaskan pil internalnya sendiri, hanya bisa melakukannya jika jiwanya sudah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Diam-diam jatuh di atas rawa, Andromalius meraih pil internal dengan tangannya. Tentu saja, dia tidak memilih tempat ini untuk menyerap pil internal Raja Boa Hutan. Benda ini tentu saja berharga, tetapi energi spiritual yang terkumpul di dalamnya sangat besar. Tindakan terbaik adalah kembali ke tempat aman sebelum meluangkan waktu untuk menyerapnya, demi menerobos kemacetan terakhirnya.
Menempatkan pil internal di tangannya dan memverifikasi bahwa itu tidak memiliki jejak aura Raja Boa Hutan, ular iblis Andromalius akhirnya melonggarkan kewaspadaannya. Setelah sekian lama, dia akhirnya mencapai tujuannya. Ekstasinya dari ini adalah seperti yang bisa dibayangkan. Namun, sebenarnya terlalu dini baginya untuk merayakannya. Begitu dia melepaskan penjaganya, Raja Boa Hutan yang tampaknya tidak memiliki kehidupan tiba-tiba bergerak. Kepala yang sudah berlumuran darah itu tiba-tiba terlempar ke samping, dengan ganas membidik bagian belakang Andromalius.